Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Srislawati Gania dengan NIM belakang 1047. Kemudian rekan saya Fidela Neta Setiani dengan NIM belakang 1061, dan yang terakhir Dewa Ayu Sukma Trintia Dewi dengan NIM belakang 1208. Jadi topik yang pertama yaitu apa itu siklus manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM atau penggajian. Jadi siklus manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Kemudian sistem informasi siklus MSDM atau penggajian. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System tidak hanya berjalan seperti sebuah petunjuk yang mengidentifikasi area-area keahlian yang dimiliki pegawai individu, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan. Kemudian sehingga dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lainnya, serta dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ancaman dan pengendalian. Terdapat ancaman dalam siklus penggajian, yaitu yang pertama, data induk yang tidak valid. Kemudian pengendalian yang harus dilakukan adalah pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk, pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Kemudian ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu mengatur sistem agar membatasi pegawai dalam penggunaan built-in query secara tidak langsung mengakses informasi sensitif. Yang ketiga, hilang atau rusaknya data. Menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana sebagai pengendaliannya. Yang keempat, terdapat ancaman memperkerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau tidak berkualifikasi. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah organisasi harus bekerja sama dengan sebuah perusahaan profesional untuk melakukan pengecekan latar belakang yang menyeluruh atas semua pelamar pekerjaan. Yang terakhir adalah ancaman pelanggaran hukum-hukum ketenaga kerjaan, yaitu pengendalian yang dapat dilakukan adalah mendokumentasikan secara cermat seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan, rekrutan, dan proses pempekerjaan pegawai. Sekian dari presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fidela Neta Setiani dengan NIM 191705161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu mengenai aktivitas siklus penggajian. Adapun aktivitas siklus penggajian yang pertama yaitu memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Selain itu, secara berkala data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan pada tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Selanjutnya, adapun aktivitas siklus penggajian yang kedua yaitu melakukan validasi data waktu dan kehadiran. Yang pertama, bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan kartu waktu. Yang kedua, para profesional pada organisasi jasa, mereka akan mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu atau yang disebut dengan timesheet. Yang ketiga, penggunaan insentif, komisi, dan bonus memerlukan penautan sistem penggajian dan sistem informasi atas penjualan dan siklus lainnya guna mengumpulkan data yang digunakan untuk menghitung bonus. Dan yang terakhir, skema bonus atau insentif harus secara tepat didesain dengan tujuan realistis yang dapat dicapai.
sehingga secara objektif dapat diukur. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyiapan penggajian. Adapun proses penyiapan penggajian yaitu pertama-tama transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Untuk setiap pegawai, catatan file induk penggajian dan catatan transaksi yang terkait akan dibaca dan gaji kotor akan dihitung. Lalu seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Ketika gaji bersih dihitung, dasar year to year untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian akan diperbarui. Selanjutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Dan yang terakhir, sistem akan mencetak gaji pegawai tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai ancaman dan pengendalian dalam aktivitas siklus penggajian. Ancaman yang pertama yaitu kerumitan pemrosesan penggajian. Adapun pengendaliannya yaitu total batch harus dihitung dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung pemrosesan dari setiap tahap pemrosesan. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan-kesalahan dalam kenyataannya dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, di mana pengendaliannya yaitu dengan melakukan cross-cutting daftar penggajian. Dan ancaman yang ketiga yaitu catatan dan laporan biaya penggajian yang tidak tepat, di mana pengendaliannya yaitu dengan akun clearing penggajian untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusukma Trintia Dewi dengan NIM belakang 1208. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait mengeluarkan penggajian. Dalam hal ini, terdapatnya proses mengeluarkan penggajian, yaitu setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Setelah itu, sebuah voucher pencairan kemudian disiapkan. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Di sini, para pegawai yang dibayar dengan setoran langsung biasanya menerima sebuah salinan cek gaji yang mengidentifikasi jumlah yang disetor bersamaan dengan laporan pendapatan. Tetapi jika pegawai tidak memiliki rekening bank, organisasi dapat menghapus kebutuhan untuk menerbitkan cek penggajian kertas dengan membayar pegawai tersebut dengan kartu debit penggajian. Selanjutnya yaitu adanya ancaman dan pengendalian terhadap ancaman tersebut. Yang pertama, ancaman tersebut yaitu pencurian cek gaji. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan akses terhadap cek gaji kosongan dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua, yaitu penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif. Nah, pengendalian dapat dilakukan yaitu seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Ancaman yang ketiga, yaitu penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian yang hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. Selanjutnya yaitu opsi outsourcing biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi di sini mengalihdayakan fungsi penggajian dan MSDM ke biro jasa penggajian dan ke organisasi pengusaha profesional. Nah, biro jasa penggajian dan PIO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Biro jasa penggajian dan PIO memanfaatkan skala ekonomi terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Yang kedua yaitu jangkauan manfaat yang lebih luas. Jangkauan manfaat yang lebih luas di sini PIO menyertakan biaya atas proses administrasi, manfaat untuk seluruh kliennya. Yang ketiga yaitu pembebasan atas sumber daya komputer. Nah, sebuah biro jasa penggajian
atau PEO di sini mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi atau SIA. Baik, sekian pemapar materi dari kelompok kami. Jika terdapatnya salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.